berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan sudah kumpulkan kami di sini untuk melangsungkan worship night ini. Kami akan bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati acara ini agar bisa berjalan dengan lancar dan kami benar-benar merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, agar kami benar-benar bisa memuji nama-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, aku kepikiran jadi WL Worship Night ini pengen ini mengingat kalau Tuhan itu benar-benar selalu ada dalam kehidupanku sejujurnya, apalagi akhir-akhir ini mulai merasakan lagi kekosongan, merasakan agak jauh lah dari Tuhan akhir-akhir ini ya. Jadi ya semoga ya dengan worship night ini kita bisa bareng-bareng belajar, kita bisa bareng-bareng memuji Tuhan dan mengingat kalau Tuhan itu ya segalanya dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita mengucap syukur dulu ya teman-teman, kita masih bisa berkumpul di sini untuk melangsungkan worship night ini ya teman-teman. Ya, mari kita nyanyikan satu pujian. Tanpa
bersama-sama mengimani bahwa Tuhanlah segala-galanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ya, sebelum firman mari kita nyanyikan sekali lagi teman-teman lagu ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah Tuhan segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
saya serahkan ke Kak Riki. Oke, teman-teman. Selamat malam buat kita semua. Mari kita sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai hari ini. Dan kami yakin bahwa penyertaan-Mu akan selalu nyata seterusnya di dalam kehidupan kami. Apalagi ketika kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kami semua. Cinta kasih Tuhan selalu memimpin kami, memperkenalkan kami pada banyak hal yang telah Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami juga akan memperkuat iman kami lewat setiap karya-Mu dalam firman Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami juga mampu untuk melakukannya. Tuhan, jagalah hati kami, pimpinlah kami melalui Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca ya, kita akan baca dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua, teman-teman juga boleh buka di tempatnya teman-teman masing-masing ya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilam." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian teman-teman pembacaan Injil pada malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Teman-teman, dalam bacaan ini tuh sebetulnya benar-benar jelas ya apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus waktu itu. Ini saya mau coba jelasin dulu nih apa yang sebenarnya terjadi di situasi waktu itu ya. Jadi situasi cerita kita ini dimulai dengan ada satu perayaan orang Yahudi. Artinya
Ya emang orang Yahudi itu lagi berkumpul di pintu gerbang domba ya. Di situ dikatakan, lalu di pintu gerbang domba itu di dekat situ ada kolam, namanya kolam Bethesda. Nah, di dekat kolam itu ya ada orang-orang yang lagi sakit yang nunggu di situ. Mereka nunggu apa? Nunggu kalau air kolamnya bergoncang, maka itu kata mereka ada malaikat yang turun, dan kalau siapapun yang masuk ke kolam itu, maka mereka akan sembuh. Ya, jadi teman-teman kebayang ya, ini seperti ada apa nih namanya ya, kayak ada kompetisi ya, kompetisi cepet-cepetan sembuh tuh. Gitu. Jadi semua orang yang sakit ada di situ. Kalau teman-teman baca nih, ya, biasa aja di bercandaannya Domba di Explorer ya, kalau mau jadi bercandaan yang bagian ini bisa. Ya. Gimana caranya orang lumpuh bisa cepet-cepet masuk ke dalam kolam ya. Itu coba teman-teman bayangkan ya, ada orang buta mau masuk kolam, jangan-jangan nggak sampai gitu kan, karena tidak bisa melihat. Orang lumpuh nggak bisa jalan, gimana caranya dia bisa masuk ke kolam gitu. Dan di situ ada seorang yang sakit 38 tahun lamanya. Nah teman-teman, nah sampai di sini ya, sampai di kita menemukan satu sosok orang yang sakit. Nah apa yang membedakan dia sebenarnya dari orang-orang yang lain yang waktu itu ada di situ? Semuanya sakit, semuanya lagi sakit, semuanya punya kesulitan untuk masuk ke kolam itu. Dan masalahnya semua orang juga berlomba-lomba untuk masuk ke kolam itu. Tetapi pertanyaannya, kalau Yesus memang bisa menyembuhkan, kenapa nggak dia sembuhin aja semua yang ada di sekitar kolam itu? Kenapa cuma satu orang ini yang dia sembuhkan? Jawabannya adalah karena Yesus ini adalah anak Allah. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap orang. Ketika banyak orang hanya berpikir soal kesembuhan, tetapi orang yang sakit 38 tahun ini bukan cuma berpikir soal kesembuhan. Dia lagi berpikir soal keselamatan. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Kalau kesembuhan itu adalah sesuatu yang bisa teman-teman kita semua juga terima sekarang juga. Tapi soal keselamatan itu adalah tentang sesuatu yang harus kita pegang di sepanjang kehidupan kita. Maka itu kisah Yesus, perjumpaan Yesus dengan si orang yang sakit 38 tahun ini menjadi menarik nih teman-teman. Itu karena ketika Yesus menghampirinya, lalu orang itu juga berkata kepada Yesus bahwa ya selama ini nggak ada yang membantu dia, nggak ada yang nolong dia untuk bisa masuk ke kolam itu. Tetapi dari situ Yesus mengetahui bahwa begitu besar imannya, begitu besar keyakinannya. Teman-teman bayangin ya, kalau kita mau mencapai sesuatu, nih mungkin bisa dalam banyak hal nih teman-teman. Kita tahu bahwa hal itu tidak akan pernah berhasil, tetapi dia ngelakuin terus. Kebayang ya teman-teman ya. Dia 38 tahun loh pengen coba masuk ke dalam kolam itu. Bukan baru sehari, 2 hari loh. 38 tahun dia nyoba untuk masuk ke kolam itu. Dan dia berkata, selama ini nggak ada yang nolong dia untuk bisa masuk ke situ. Maka itu Yesus memberikan kepadanya bukan hanya sekadar kesembuhan, tetapi keselamatan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah, itu berarti juga sebuah perintah. Itu cara Yesus gitu teman-teman. Cara Yesus menyembuhkan kehidupan kita bukan hanya sekadar memberikan kita pemulihan, bukan cuma sekadar kasih kita, oke, masalahmu selesai, masalahmu ini solusinya. Enggak, tapi Yesus akan membuat kita bisa kembali berjalan. Ibaratnya kalau hati kita lagi sakit, hati kita lagi terluka, kita berdoa pada Yesus, kita minta tolong sama dia untuk menolong kehidupan kita. Yesus nggak cuma kasih kesembuhan di hati kita ya, dia nggak cuma kasih kesembuhan, tapi dia kasih caranya gimana supaya kita bisa selalu setia dan mengenal dia. Nah, teman-teman, uniknya ya, Yohanes pasal 5 ini ngasih kita dua cerita sebetulnya. Cerita pertama itu berakhir di ayat yang ke-9 yang membuat kita bisa senang ya, bisa bahagia karena kita lihat wah ternyata si orang yang 38 tahun ini bisa disembuhkan ya. Tetapi ayat 9 kalimat yang paling terakhir itu punchline ya, plot twist dari cerita ini. Di situ dikatakan bahwa ini, tetapi hari itu hari Sabat. Jadi ibaratnya kayak cerita udah closing ya, bahagia nih, happy ending, tetapi ceritanya dilanjutkan. Tetapi hari itu hari Sabat. Persoalan yang muncul teman-teman, hari Sabat adalah buat orang-orang Yahudi, hari Sabat adalah hari yang sangat suci, hari perhentian dari segala pekerjaan, termasuk hari perhentian dari segala aktivitas. Termasuk soal ngangkat-ngangkat tilam itu kan yang jadi masalah ya orang Yahudi ke
si orang yang baru sembuh ini. Kenapa? Karena ngangkat tilam itu ya, atau ngangkat ya, kalau sekarang mungkin bahasanya bukan tilam ya, tanduk atau tikar tempat dia duduk istirahat itu nggak boleh diangkat juga. Kenapa? Karena kamu kalau mengangkat barang itu dianggap kerja. Hari Sabat itu adalah hari libur, kita semua tidak boleh kerja. Nah, itu yang jadi perdebatan, titik awal perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Ayat sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mampu berkarya di dalam kehidupan kita, bahkan Yesus mampu membuat kita berkarya. Jadi kekuatan dari Yesus itu ternyata ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di saat yang sama, teman-teman, akan selalu ada orang-orang yang berusaha menentang, menjatuhkan apa yang menjadi pekerjaannya Yesus di tengah kehidupan saat itu. Orang-orang Yahudi bertanya kepada orang yang baru sembuh ini, kenapa dia mengangkat tilamnya, kenapa dia berjalan. Lalu orang itu ternyata belum begitu mengenal siapa itu Yesus. Tapi ketika mereka berjumpa kembali kedua kalinya di dalam bait Allah, Yesus berkata kepada mereka, kepada orang yang sembuh itu, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Di situ dia mengenal orang yang tadi ngobrol sama saya itu adalah ternyata Yesus. Ini adalah cerita ketika Yesus pertama kali ya. Kalau Injil Yohanes mencatat bahwa ini pertama kalinya Yesus masuk ke Yerusalem, sehingga Yesus belum dikenal secara luas ya di Yerusalem. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang ini belum kenal ini orang ini siapa itu yang bisa membuat saya akhirnya bangkit dan berdiri, berjalan, sembuh gitu. Dan ketika di dalam bait Allah itu mereka berjumpa dan lalu percakapan ini terjadi dan dia mengenal bahwa itu Yesus. Ia menyebarkan kepada banyak orang, termasuk kepada pemimpin-pemimpin Yahudi waktu itu, bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Orang-orang Yahudi nggak senang sama apa yang Yesus lakukan, karena apa yang Yesus lakukan waktu itu menentang peraturan yang ada. Jadi pekerjaan Yesus yang luar biasa, itu ternyata tidak selalu dianggap baik, teman-teman, oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus waktu itu. Nah, kita sebenarnya mau belajar apa sih malam ini? Ada dua pilihan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya. Pilihan yang pertama, apakah kita mau seperti orang yang disembuhkan oleh Yesus? Kalau kita mau seperti orang yang disembuhkan oleh Yesus itu berarti kita mau mengubah hidup kita mau berubah jadi lebih baik. Yang tadinya nggak kenal siapa itu Yesus, lalu Yesus berkarya dalam kehidupan kita, dengan mudah kita bisa mengenali, oh ini ternyata karyanya Yesus. Bukan hanya karena kemampuan saya, bahkan ketika saya lemah ya, seperti orang yang sakit tadi ya, saya lemah, saya nggak mampu mencapai kolam itu. Tetapi ketika Yesus datang, ternyata dia memampukan si orang yang sakit ini, Yesus mau juga pasti memampukan kita semua. Itu kalau kita mau berubah lebih baik. Atau pilihannya yang kedua, teman-teman. Ternyata ketika Yesus berkarya, ada orang-orang yang merespon. Ada orang-orang yang merespon juga ternyata tidak selalu meresponsnya dengan baik. Karya Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin kadang justru membuat kita juga jadi seperti orang-orang Yahudi waktu itu. Kita bukan berubah lebih baik, tetapi kita jadi berubah tidak baik. Karya Yesus dalam kehidupan kita malah bikin kita kayak ngerasa biasa aja. Aku udah berdoa kok, Kak. Aku udah memuji Tuhan, aku udah ibadah. Nothing special. Ya gini aja. Loh, harusnya kan nggak gitu ya. Harusnya kan ibadah itu bisa mengubah hidupku. Harusnya kalau aku berdoa ada banyak hal yang juga bisa berubah dalam hidupku. Tapi kenyataannya kok kayaknya enggak. Nah, jangan-jangan teman-teman ternyata yang salah bukan soal karya Yesus, tetapi cara kita merespons apa yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Cintanya Yesus itu datang bukan hanya sekadar apa yang kita minta terus dipenuhi. Bisa jadi cintanya Yesus itu muncul ketika kita ternyata dikasih kekuatan, kita dikasih akal budi, kita dikasih kepintaran, kepandaian, dikasih hikmat untuk lihat apa yang baik yang bisa kita lakukan di tengah kehidupan kita. Kita dikasih kepercayaan untuk jadi pelayan Tuhan, ya, lewat berbagai situasi kehidupan yang mungkin ya kadang kita nggak pernah tahu gitu loh. Tuhan, saya nih kan
hidup saya nggak benar-benar banget, tapi kenapa Tuhan percayakan saya jadi pelayannya Tuhan ya? Kenapa saya bisa jadi pengurus resyut? Kenapa saya bisa jadi panitia? Kenapa saya bisa diminta tolong ini dan itu? Saya nggak ketemu nih. Saya nggak ketemu nih maksudnya Tuhan di mana. Nah ini sekarang gimana caranya teman-teman ya? Karena kita akan mulai ngomongin caranya. Supaya kita, yang pertama saya pasti akan ajak teman-teman untuk kita semua berubah lebih baik. Berubah lebih baik seperti si orang yang tadi 38 tahun sakit ya, tetapi dia juga disembuhkan oleh Yesus dan dia mampu berkarya. Nah, cara yang pertama adalah ingat siapa kita. Kita ini orang, kalau kita memposisikan diri kita, ya posisikan seperti orang yang sakit tadi gitu. Kita ada banyak luka nih di dalam hati kita, ada banyak pertanyaan dalam hidup kita yang belum terjawab. Ya. Kenapa saya menjalani kuliah saya seperti sekarang ini? Ya. Kenapa saya punya orang tua yang protektifnya seperti sekarang ini? Kenapa saya sulit banget ya jalani hidup kayak teman-teman saya yang lain yang bebas bisa ngapain aja kok saya sekarang rasanya enggak gitu. Nah, lihat kembali diri kita ini siapa. Dan ketika kita kembali melihat diri saya, diri kita ya, diri saya, diri teman-teman, ingat juga bahwa ya aku harus selalu butuh Tuhan ternyata di dalam hidup. Bayangkan kalau teman-teman menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan, maka teman-teman akan seperti orang-orang yang duduk di serambi pintu gerbang domba yang cuma lomba untuk dapat untuk bisa masuk ke dalam kolam. Cuma untuk dapat pengakuan bahwa saya sudah sembuh. Tetapi kita nggak pernah dapat keselamatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Padahal Tuhan selalu ngasih tuh banyak karyanya di dalam kehidupan kita. Ingat, siapa saya? Saya ini cuma manusia biasa. Saya ini cuma manusia yang rentan dengan dosa. Tetapi saya disapa oleh Tuhan. Tuhan minta sama orang yang sakit waktu itu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Itu berarti kita harus belajar ya. Belajar mulai melakukan ya. Belajar mulai melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Gimana caranya kita tahu apa yang Tuhan inginkan? Ya selalu rutin ya. Bangun kebiasaan rohanimu ya, lewat baca Alkitab, berdoa ya. Coba kembangkan apa yang kamu bisa, kembangkan apa yang kita bisa, kemampuan kita. Coba setelah kita melakukan semuanya, berdoa sama Tuhan. Serahin semuanya sama Tuhan ya. Dari dulu waktu misalnya teman-teman ya, kita sering diajarkan ya kalau dari sekolah minggu ya, sebelum mulai sekolah minggu kita berdoa ya, benar kan? Setelah selesai sekolah minggu kita juga berdoa. Artinya apa? Itu bukan artinya membuka dan menutup, tetapi kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman yang jago main musik, setelah selesai teman-teman aransemen musik, lipatlah tanganmu dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan percayakan. Teman-teman yang jago IT, ya, yang lagi pusing ya, nyelesain skripsinya nih, halo. Silakan juga coba untuk bisa lipat tangan dan berdoa sama Tuhan. Ngomong aja gitu sama Tuhan, apa yang lagi jadi kesusahanmu. Tuhan, aku mentok nih ya, programku nih mentok di angka segini, okay. Cerita aja. Cerita lalu katakan pada Tuhan. Ini yang kedua teman-teman kuncinya, mengucap syukur. Kita belajar bahwa tadi si orang yang sembuh ini nggak begitu kenal sama Yesus. Kita yang dari kecil sudah mengenal Yesus, pasti jauh lebih bisa mengenal dia dalam kehidupan kita. Belajar mengucap syukur. Terima kasih buat semua kondisi kehidupan kita. Kalau ada masalah, mengucap syukur juga. Karena kalau teman-teman nggak bisa mengucap syukur, yang ada teman-teman hanya akan mengeluh. Lalu akhirnya ketika Tuhan juga mau menolong kehidupan kita, kita nggak selalu bisa ngelihat karya Tuhan lewat setiap masalah yang dia hadirkan. Saya belajar belakangan ini teman-teman, hidup tuh nggak selalu datar ya. Nggak selalu datar, tapi kadang naik, kadang turun. Dan itu yang bikin seru. Ya. Ibaratnya kalau teman-teman naik roller coaster tuh nggak seru kalau cuma lurus doang. Ya kan? Jadi odong-odong kalau lurus doang. Nggak kemana-mana. Tapi kenapa dia namanya roller coaster? Karena serunya adalah ketika dia bisa naik dan turun, dan Anda sampai di titik kembali Anda dengan selamat. Ya roller coaster kalau bahaya terus Anda nggak sampai dengan selamat, itu yang nggak seru gitu kan. Tapi ketika Anda bisa sampai dengan selamat, Anda berteriak sepanjang 1 menit di roller coaster yang ekstrim itu, maka Anda akan selalu bersyukur sama Tuhan. Gila ya, tadi saya naik roller coaster, ngeri banget. Tapi ternyata saya selamat nih. Dan itulah hidup kita ya. Bukan artinya kita mencobai diri kita aja gitu. Enggak juga. Nggak usah dicobai karena tantangan akan datang dalam hidupmu dan itu yang akan selalu bikin kuat hidupmu kalau kita rutin mengucap syukur. Yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman,
Seperti apa yang Yesus katakan kepada orang-orang waktu itu. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, apa artinya? Yesus mengatakan bahwa kalau Bapa bekerja sekarang, maka dia bekerja sekarang juga. Yesus mengungkapkan satu kata keterangan waktu. Apa itu? Sekarang. Kalau teman-teman butuh pertolongan Tuhan, kalau teman-teman butuh cintanya Tuhan, kalau teman-teman butuh kasihnya Tuhan, nggak usah ada yang ditunggu lagi. Teman-teman mau berdoa, lakukan sekarang. Teman-teman mau bercerita pada Tuhan, lakukan sekarang. Kenapa? Karena Dia akan menolongmu, Dia akan menyertai kehidupanmu, Dia akan selalu ada dalam hidupmu sekarang. Bukan besok, seperti kalau kita janji sama teman kita. Ketemuan yuk, kapan? Gak bisa sekarang, harus besok. Tapi Yesus, tiap kali kita mau bercerita kepada segala masalah yang kita hadapi, katakanlah sekarang. Yesus tidak akan pernah menunda karyanya dalam kehidupan. Yesus tidak akan pernah menunda cinta kasihnya buat kita semua. Dia akan selalu ada dalam hidup kita. Yang lalu kita belajar bahwa kita seringkali berdoa, ingin supaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Kenyataannya dia sudah hadir. Kalau kita bertanya kapan dia hadir, dia sudah hadir dan sekarang dia ada untuk hidup. Dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang betul-betul ada di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu bisa mengerti apa yang Engkau hadirkan dalam hidup kami, bagaimana cara-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami, lewat berbagai berkat yang Engkau berikan pada kami, lewat berbagai kejutan yang hadir di tengah hidup kami, yang membuat kami bahagia, yang membuat kami terkadang harus berpikir, yang membuat kami merasa terjebak dalam berbagai masalah yang ada. Tuhan, Engkau pernah menyembuhkan orang yang sakit pada saat itu. Engkau tidak hanya menyembuhkannya, tetapi Engkau menyelamatkan. Kami juga percaya dalam kehidupan kami bahwa Engkau menyelamatkan kami semua. Bukan nanti, tetapi sekarang. Kami percaya bahwa setiap janji-Mu di dalam firman Tuhan, Alkitab yang kami baca, juga akan terjadi di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan saat ini dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Kalau ada di antara kami yang saat ini tengah tidak harmonis di tengah keluarga, Tuhan menyertai, memimpin kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kesabaran yang lebih, kekuatan yang lebih, untuk menghadapi situasi yang tidak memungkinkan. Sekaligus juga kami akan semakin mengerti cara Tuhan berkarya dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau ada sekarang. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap tugas yang sedang menjadi tanggung jawab kami dalam perkuliahan, buat yang sedang skripsi, yang sedang berpikir soal tugas-tugasnya, yang sedang kesulitan untuk memakai waktu mereka dengan baik, kiranya Tuhan juga selalu menyertai kami semua. Supaya setiap hal yang kami lakukan dalam perkuliahan kami juga menjadi bentuk karya Tuhan hadir secara nyata di dalam kehidupan kami. Buat kami yang sekarang lagi malas untuk kuliah, kiranya Tuhan juga menyertai kami, berikan kami semangat supaya kami bisa betul-betul menjalankan kuliah kami dengan baik, karena ada masa depan yang perlu kami kejar, ada masa depan yang juga Tuhan janjikan untuk kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, juga untuk teman-teman yang saat ini tengah bekerja, yang tengah sibuk mengelola pekerjaannya, mengelola usaha atau bisnisnya, mengelola setiap hal yang juga menjadi berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai mereka semua, supaya kami semua tidak hanya pusing soal kerjaan kami, tetapi kami juga bisa betul-betul mengenal kasih Tuhan, mengenal cara Tuhan hadir di dalam pekerjaan yang kami lakukan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan kami semua. Kiranya kami boleh terus bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami bosan, ketika kami jenuh, ketika kami bingung apa yang harus kami lakukan, kiranya kasih dan hikmat dari Tuhan selalu menolong kami. Kami ingat bahwa kami tidak melayani seorang diri. Ada Tuhan, ada teman-teman kami yang juga menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk kami semua. Tuhan, Engkau juga selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan.
ketika kami beraktivitas setiap hari, ketika kami menjalani hari-hari kami. Berikan juga kesehatan, kekuatan untuk saudara-saudari kami yang saat di tengah sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memperhatikan mereka semua. Kami bersyukur juga ya Tuhan kalau ada di sekitar kami orang-orang, teman-teman kami yang sedang bersukacita atas pencapaian, atas segala berkat Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu menjaga kehidupan kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pergumulan kami. Kiranya kasih-Mu menyelamatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.